Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sudah melewati retreat selama 8 hari dan retreat ini bagus sekali ya, spektakuler. Pertama kali dilakukan dibuka oleh Presiden dan dibuka oleh Mendagri dan tutup oleh Presiden. Karena dia baru pertama kali maka memiliki nilai histori ya. Jadi kami angkatan pertama yang mengikuti retreat ini. Yang kedua, retreat ini untuk menambah kapasitas building kepala daerah ya. Pertama, dalam rangka meningkatkan skill ya, manajerial, pemerintahan dan kemampuan leadership. Yang paling penting lagi adalah kami mendapatkan berbagai informasi bagaimana kita pemahaman tentang NKRI bahwa kabupaten provinsi itu satu kesatuan dengan negara Republik Indonesia. Karena itu kebijakan nasional itu mesti paralel atau simetris dengan kebijakan daerah provinsi mesti simetris dengan kebijakan strategis nasional. Misal contohnya begini, kebijakan unggulan salah satunya makan gratis. Nah ini mesti walaupun ini turun dari kebijakan nasional maupun menggunakan APBN, dia harus disukseskan oleh pemerintahan daerah, terutama untuk persiapan bahan baku, misalnya beras, ya, kemudian sayur mayur, kemudian seluruh yang mencakup daripada untuk makan gratis itu mesti disiapkan oleh pemerintah daerah. Ini akan menambah insentif ekonomi bagi ekonomi pedesaan. Ya, jadi nanti ada yang menanam hortikultura, nanti ada bikin peternakan, nanti bikin untuk telur ya dan pedaging dan lain-lain. Nah, yang lainnya adalah nilai tambah dari retreat ini kita bertemu dengan kepala daerah seluruh Indonesia, ya, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kota. Ini membangkitkan rasa solidaritas, ya. Komunikasi kami meningkat intensif sama kepala daerah, kemudian dalam rangka juga untuk membangun solidaritas, memahami keseluruhan bahwa bangsa ini meskipun kita terpisah-pisah oleh pemerintahan menjadi satu kesatuan di bawah komando Presiden Prabowo. Nah karena itu program Astacita itu mesti dipahami betul, harus kami pahami betul bahwa ini program utama dari pemerintah Pak Prabowo yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pertama itu dia bilang, Pak Prabowo bilang, gunakan seluruh anggaran itu untuk meningkatkan produktivitas. Dengan produktivitas ekonomi yang meningkat, akan terbuka lapangan pekerjaan. Kedua, gunakan uang APBD itu untuk membangun swadaya pangan dan energi. Ketiga, gunakan setiap rupiah anggaran itu untuk meningkatkan sains dan teknologi. Di sini, seluruh menteri mengatakan bahwa untuk pembangunan sains dan teknologi adalah perlu basis pendidikan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, itu kunci ya. Karena itu pendidikan adalah super prioritas, pendidikan super prioritas. Nah ini semangat Astacita ini mirip sekali dengan Menata Kota Bangun Desa ya. Satu, lahat pertama membangun dari desa untuk memperkuat perkotaan, yaitu pengembangan sawah untuk swasembada pangan. Dua, kopi juga swasembada pangan, sayur menyaur juga swasembada pangan, peternakan juga swasembada pangan. Pokoknya mirip. Nah, tinggal lagi kita bangun kekompakan bahwa seluruh anggaran itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Nah, cita-cita kita Kabupaten Lahat mudah-mudahan ini bisa terlaksana, seperti juga keyakinan Prabowo untuk menjadikan Indonesia ini negara maju pada tahun 2045 nanti, yaitu ekonomi secara makro pertumbuhannya harus mencapai 14.000 US dollar per kapita tahun 2045. Kita Lahat kecil-kecilan aja, 5 tahun ke depan income per kapita Lahat mudah-mudahan kecapai 6.000 sampai 7.000 US dollar per income per kapita per tahun. Nah jadi kita mesti syaratnya itu menumbuhkan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan yang diutamakan adalah swasembada pangan dan pendidikan sebagai super penting.
untuk kita tingkatkan. Nah, kita sudah dari awal saya mengatakan bahwa nanti di Lahat kita akan perkuat menurut PISA. Ini PISA itu program for International Student Assessment. Indonesia itu sangat tertinggal nomor 67 di dunia dari 70 yang survei. Kita sedikit dekat sama Botswana di Afrika. Jadi karena kelemahan PISA kita ini, maka Lahat akan memperkuat pendidikan mulai dari sains dan teknologi, basisnya matematik ya. Jadi matematik adalah yang akan kita utamakan nanti, bukan bimbel. Kita akan mengundang berbagai instruktur matematik, fisika, kimia, biologi, kabupaten dan bahasa Inggris, supaya Lahat bisa membangun sumber daya yang kuat, yaitu untuk sains and teknologi, saintek ya. Nah, ini kekurangan kita, ini bisa menunjang meleverage nasional nanti. Nah, sehingga kita kalau ini terjadi betul ya, dan semua OPD, semua dinas-dinas bergerak cepat memperkuat pendidikan, insya Allah 5 tahun pemerintahan kita sudah banyak melahirkan anak-anak sekolah kita di sekolah-sekolah tinggi atau perguruan tinggi atau universitas yang bergengsi di Indonesia maupun luar negeri. Saya ingin sekali nanti anak Lahat itu bisa kuliah di Stanford ya, Amerika Serikat, bisa di Harvard Universitas atau MIT di universitas, atau di Inggris ya. Dia bisa sekolah di Cambridge, bisa sekolah di Oxford atau di Universitas Paris di Paris dan sebagainya. Karena itu mulainya dari pendidikan. Nah, piranti-piranti ini akan kita siapkan dalam waktu secepatnya. Saya akan koordinasi dengan Menteri Pendidikan nanti supaya ini bisa dilaksanakan secepatnya. Kedua, soal kesehatan. Nah, soal kesehatan ini saya sudah bilang, kemarin media sudah saya perintahkan untuk memeriksa semua ya, konstelasi dinas kesehatan itu di rumah sakit. Maksud saya di rumah sakit itu apa yang jadi rusak seperti pemantauan selama ini adalah fasilitas rumah sakit, kamar, WC ya, pelayanan harus dibongkar habis dan diperbaiki ya. SD ya, saya ingin dalam tahap pertama SD, SMP, termasuk mungkin ini SMP, sementara SMP seluruh WC sudah bersih. Itu diomongkan oleh Bapak Prabowo di dalam ceramahnya. Semua infrastruktur prasarana yang menunjang sekolah itu harus diberesin, termasuk WC, prasarana kelas, dan kemungkinan yang lain-lain. Nah, yang ketiga adalah, ini yang perlu diketahui lagi, jadi serempak kita mengarahkan seluruh OPD itu untuk tujuan utama. Karena itu, karena ini diperintah Mendagri, seluruh alokasi dana yang sudah dibentuk kemarin itu oleh pemerintah lalu boleh direlokasi untuk tujuan menyampaikan misi dari Astagita itu, yaitu untuk irigasi, 2 pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Jadi kita akan merundingkan dulu dengan OPD-OPD, kita akan relokasi sesuai dengan tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam sistem Astagita. Itu yang dimaksud oleh Bapak Prabowo dan kita mesti support. Lupa saya yang terakhir, kita bertugas untuk menyukseskan makan bergizi gratis ya. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan dapur-dapur atau apapun ya, semua infrastruktur supaya makan bergizi gratis ini sukses di Kabupaten Lahat. Inilah kira-kira yang saya hasil dari retreat ini. Banyak sekali, terutama penguatan leadership, skill, manajerial, dan pemahaman tentang negara kesatuan Republik. Bahkan kita dikasih ilmu tentang geopolitik, ya, geopolitik, geostrategi. Jadi pemikiran geopolitik, geostrategi itu adalah pemikiran secara keseluruhan kekuatan bangsa ini, mulai dari pangan, energi, ekonomi, politik digabungkan menjadi, itulah pandangan geopolitik kita. Apalagi sekarang dunia menghadapi tantangan berat ya, dengan tarif diberlakukan Trump ini akan berdampak langsung kepada ekonomi Indonesia. Nah, karena itu Kabupaten Lahat untuk menghadapi tantangan ini kita harus swasembada ya. Jagung, nanti beras, ya, ikan, semua akan kita sediakan. Uangnya ada cukup banyak untuk kita lakukan. Asal kita bisa melakukan penghematan tepat sasaran kepada tujuan-tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat Lahat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kabupaten Lahat. Semoga selalu sehat, semoga maju sejahtera untuk
masyarakat Lahat secara keseluruhan. Ya, tapi udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.